Halo guys, pertama-tama gue pengen bilang makasih banget buat yang udah nonton sampai sejauh ini. Gue gak expect lu bakal nyimak sesuatu yang menurut gue cukup boring sih ya sampai sini. Ini sebenarnya bukan tipe gue banget ya buat bikin vlog seharian yang nge-expose kehidupan dan POV pribadi gue. Tapi kalau ini suatu hari bisa bermanfaat buat lu, gue gak akan mikir dua kali sih buat bikin vlog-vlog lainnya ke depannya. Dari kecil gue punya mimpi bisa ngejalanin hidup gue sehari-hari tanpa terikat sama ruang waktu. Jadi bebas bisa kerja dimanapun, bisa di kapanpun juga. Tapi tetap bisa buat impact yang gede buat orang lain. Itulah alasan utama kenapa gue ngambil jalur nekat ini. Atau yang sering teman-teman gue bilang jalur koboi ya. Enaknya ngebangun startup itu adalah lu bisa ngebuat hal-hal yang selama ini lu pengen bikin. Tapi minusnya ya lu ketemu sama yang namanya paradox of choice. Ya jadi saking banyaknya pilihan yang lu punya, akhirnya lu jadi nggak tahu nih harus pilih yang mana. Kadang ketika lu terlalu bebas, lu jadi nggak tahu harus ngapain. Jadi biasanya buat orang-orang yang baru masuk ke dunia ini, at least dari pengalaman gue sendiri ya, orang di awal itu biasanya lama di nyari dan ketemu pace-nya sendiri, jadwalnya sendiri, dan workflow-nya sendiri. Setelah beberapa bulan ini gue ngejalanin chapter ini, gue akhirnya menemukan strategi yang kurang lebih cocok lah buat gue sekarang. Jadi gue ngebagi hari gue jadi dua mode. Mode analitik waktu siang dan mode kreatif waktu malam. Jadi gue set tuh waktu gue untuk kerjain hal-hal yang lebih administratif, delegatif, sifatnya leadership, atau berhubungan sama orang lain, atau kerjaan-kerjaan teknis dan repetitif itu di siang. Gue gak bilang ini adalah cara yang paling benar ataupun paling efektif ya. Gue rasa semua orang punya strateginya masing-masing. Dan mungkin di masa depan cara gue yang sekarang juga udah gak efektif lagi dan bakal berubah. Tapi kan itu namanya hidup.
waktu malam itu adalah waktu kreatif buat gue. Jadi kerjaan-kerjaan yang perlu imajinasi, ide-ide liar, pikiran visioner, semua yang sifatnya idealis lah, itu bakal gue tuang di malam hari. Malam itu menurut gue distraksinya jauh lebih sedikit ya. Jadi rasanya gak bakal ada lah orang yang bisa ngejudge semua ide gila yang lu punya. Dan of course gue bakal evaluasi lagi besok siangnya di mode analitik gue, supaya tetap logis dan masuk akal. Ketika lu jadi founder, lu gue yakin akan paham kalau harga yang lu bayar untuk kebebasan mengaktualisasi diri itu adalah ketidakpastian. Tapi realistis aja lah ya, semua di dunia ini mana ada sih yang pasti selain kematian. Kerja 9 to 5 di zaman sekarang pun banyak banget ketidakpastiannya. Jadi kalau gue sih ngelihatnya sama aja ya. Tinggal lu pilih aja rasa capek mana yang bikin penyesalan lu itu paling kecil. Kalau gue pribadi, gue lebih pilih nyesel karena ngejar mimpi gue sendiri dan gagal, ketimbang ngejar mimpi orang lain dan berhasil. Karena gue akan lebih banyak belajar dari cerita kegagalan diri gue sendiri daripada kesuksesan orang lain. It's okay kalau lo gak setuju, lagian ini juga bukan buat semua orang. Mungkin 5 atau 10 tahun lagi pun gue akan belajar kalau cara pandang gue yang sekarang ini mungkin salah. Dan gue gak akan malu buat ngaku kalau dulu gue pernah mikir kayak gini. Gue belum bisa sharing lebih detail tentang startup gue sendiri dan pelajaran-pelajaran pribadi lainnya karena durasi ya. Tapi gue yakin kalau ini bisa berguna buat orang lain, pasti gue bakal dikasih kesempatan buat sharing lebih banyak di video lain-lainnya. Jadi like kalau bermanfaat, dislike kalau enggak. Yang penting gue doain semoga hidup lu gak sia-sia dan bisa jadi plus point buat dunia ini. Law of Kalau kemarin law of diminishing marginal berapa pertanyaan?